Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Di hutan itu ya. Apa sudah pernah dicoba Pak Paul, pembina itu, ya, anggota Galarua itu bersama dengan si anak Batak, dengan Bro Rudi, video call ke istrinya gitu loh Pak Paul. Karena mungkin bisa juga istrinya itu ragu, nggak percaya gitu. Ini orang baik atau orang jahat, nanti takutnya lebih menjerumuskan gitu loh Pak Paul. Dan anak Batak itu bisa menghubungi istrinya waktu saat itu. Nah, makanya itu pertanyaan kita. Jadi yang kita khawatirkan memang ada modus. Dan kalau saya sih membacanya Rudi Yohanes ini memang modus ya. Karena waktu itu kan dia pertama kumpulin pakai rekening dia, terus dia malak kita 2 kali. Terus terakhir akhirnya karena gagal semua, dia pakai rekening istrinya. Tetapi kemudian istrinya pertamanya bisa dihubungin, tapi tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Loh dari pertama itu isinya itu sudah bisa nelpon ke Ibu Lis. Lalu nggak bisa lagi, lalu dihubungin malah nggak bisa. Jadi kayak kalau saya sih nangkapnya kayak ada modus di situ loh. Itu modus yang begitu-begitu modus kan sudah tahu. Kita mau tolong. Bisa jadi emang modus dari istrinya tersebut atau memang menerima intimidasi gitu loh Pak Paul. Iya, intimidasi dari si sang debitur. Karena memang maunya karena kita sudah diancam sama lawyernya anak Batak yang adalah temannya sang debitur itu. Iya. Jadi kita mau tolong, bukan nggak mau tolong, kita dengan senang hati. Tetapi kita dengan kejadian kemarin begitu, udah kita tutup aja deh, apalagi kita difitnah katanya mau ini udahlah, nggak usah sekalian. Itu bukan rezekinya dia kalau begitu. Tutup sekalian. Jadi kita nggak mau tolong lagi udah. Tutup buku. Anak Batak kita tutup buku. Ini nih Pak Reform Crusader. Shalom Pak Paul dan kawan-kawan. Shalom Pak Reform. Hajar terus Pak Paul, kecolongan start nih. Swedia duluan dari Pak Paul nih. Loh itu kan tes case saya nonton dulu kan. Intermezzo itu ya. Saya itu tes case kan 2 kali kan Swedia udah bikin kan. Tahun kemarin sama minggu kemarin ya kan. Iya. Ya apa ya, mungkin saya ada sekedar masukan buat saudara-saudari di sini. Mungkin untuk Agustan saya lebih rindu agama di KTP-nya dia tetap Islam atau apalah terserah gitu loh ya. Tapi dia benar-benar berdamai dengan Kristus. Dia tersungkur di kaki Kristus, berrekonsiliasi dengan Kristus gitu loh. Ya, amin. Goal kita itu dia berdamai dengan Kristus, bukan dia pindah agama gitu loh. Ya. Karena mengagama itu nggak menyelamatkan gitu loh. Dan semoga Galarua bisa dipakai Kristus menjadi alatnya untuk memuliakan Kristus gitu loh. Kita tidak mengkristenisasi gitu loh. Masa bodoh dengan agama nggak menyelamatkan. Yang penting goal kita dia berdamai, tersungkur di kaki Kristus, menangis di dalam jamahan Kristus gitu loh. Terus yang ini Pak, emang anaknya itu emang mau masuk sekolah tinggi teologi Bandung gitu, Pak? Ya kita sih ngarahkan, tapi jangan masuk ke kayak Petamburan atau masuk ke mana itu? Sorry, kebetulan ada Reform Crusader. Saya mau tanya, kalau yang Reform itu yang di Bandung itu yang Hong Imtong bukan? Teologi Bandung itu Hong Imtong. Itu di bergabung sama sekolah Trimulya itu, tahu saya. Dekat rumah saya itu. STTB namanya ya. STTB ya. STTB. Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Untuk program S1-nya itu tuh masuk ke sana tuh harus diminta referensi dari gereja lokal bahwa mahasiswa atau mahasiswi tersebut aktif melayanin selama ini atau berjemaat di sana begitu loh. Oh, harus begitu. Jemaat Hong Imtong ya? Enggak, gereja manapun juga gitu. Oh, boleh. Boleh. Tapi ada surat pengantar gitu loh. Jadi bukan individu yang
Iya. bukan nggak pernah aktif atau bukan jemaat situ, tiba-tiba masuk ke sebuah gereja. Kan nggak apa-apa, masuk nanti ke sekolah pakai nama teologi. Yayasan Damaris Oh Pancasila. bisa, bisa kayak begitu. Nanti kasih gitu loh. rekomendasi bahwa itu nanti dibiayai oleh misalnya Damaris atau Galarua atau Damarkasi yang membiayai. Nanti dia jadi full timer di tempat kami, kan begitu kan. Bisa. Emang itu domisilinya Tasik. Oh, Tasik. Ya nanti Iya, kalau iya. di Bandung nggak apa-apa, nanti kan kalau memang harus tinggal di asrama kan kita bayarin juga, kan ada asramanya itu. Betul, STB ada asramanya. Iya. Ada. Jadi dia bisa ke STTB atau bisa ke tempat saya gitu loh. Bisa. Ya, di Hagios Bible College kan. Betul. Ya saya sih itu ya, saya lebih interest gitu, terbeban gitu loh. Ketika dia lulus di sebuah sekolah teologi manapun juga, dia bisa melayani, entah itu melayani di Hagios atau bisa jadi guru agama di sekolah-sekolah lokal begitu loh. Sedangkan untuk ayahnya ya masa bodoh dengan agama di KTP-nya, yang penting goal kita ayahnya itu berdamai dengan Kristus gitu loh, Pak Paul. Iya. Betul. Terus untuk anak Batak, apa sudah pernah dicoba, Pak Paul? Ini saya sekedar tanya ya, saya nggak ngikutin juntrungannya, nggak ngikutin rimbanya di mana gitu. Apa pernah udah dicoba perwakilan dari Galarua? Udah ketemu. Ya, karena terus, ketua DPD Galarua yang disebut itu adalah salah satu pembina rohani di Rutan itu. LP ya. Atau di Rutan itu ya. Apa sudah pernah dicoba, Pak Paul? Pembina itu, ya, anggota Galarua itu bersama dengan si anak Batak, dengan Bro Rudi, video call ke istrinya gitu loh, Pak Paul. Karena mungkin bisa juga istrinya itu ragu, nggak percaya gitu. Ini orang baik atau orang jahat, nanti takutnya lebih menjerumuskan gitu loh, Pak Paul. Kan anak Batak itu bisa menghubungi istrinya waktu saat itu. Nah, makanya itu pertanyaan kita. Jadi yang kita khawatirkan memang ada modus. Dan kalau saya sih membacanya Rudi Yohanes ini memang modus ya. Karena waktu itu kan dia pertama kumpulin pakai rekening dia, terus dia malak kita 2 kali. Terus terakhir akhirnya karena gagal semua, dia pakai rekening istrinya. Tetapi kemudian istrinya pertamanya bisa dihubungin, tapi tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Loh, dari pertama itu isinya itu sudah bisa nelpon ke Ibu Lis. Lalu nggak bisa lagi, lalu dihubungin malah nggak bisa. Jadi kayak kalau saya sih nangkapnya kayak ada modus di situ loh. Itu modus yang begitu-begitu modus, kan sudah tahu. Kita mau tolong. Bisa jadi emang modus dari istrinya tersebut atau memang menerima intimidasi gitu loh, Pak Paul. Iya, intimidasi dari si sang debitur. Karena memang maunya karena kita sudah diancam sama lawyernya anak Batak yang adalah temannya sang debitur itu. Iya. Jadi kita mau tolong, bukan nggak mau tolong, kita dengan senang hati. Tetapi kita dengan kejadian kemarin begitu, udah kita tutup aja deh, apalagi kita difitnah katanya mau ini, udahlah, nggak usah sekalian. Itu bukan rezekinya dia kalau begitu. Tutup sekalian. Jadi kita nggak mau tolong lagi, udah tutup buku. Anak Batak kita tutup buku. Iya. Karena saya berusaha objektif, berusaha objektif mungkin berusaha berpikir seperti istrinya anak Batak ini ya. Saya nggak tahu suami saya dulu mainnya kemana aja, kenal sama kemana siapa aja gitu loh. Udah dikenalin. Jadi udah dikenalin si anak Batak sudah kontak, istrinya juga sudah tahu, sudah sama-sama ini. Terus tiba-tiba kita pergi, oke, kita lagi mau jalan, terus tiba-tiba susah dihubungin. Jadi itu kelihatan kayak tiba-tiba ketakutan. Jadi kelihatannya ada yang mengintimidasi. Iya. Dan memang si anak Batak ini kan memang muridnya si Rudi Yohanes kan. Iya. Ya, mau berguru kok ke orang yang cuma jago ngeyel ya, saya juga nggak ngerti loh itu. Makanya saya bilang jago ngeyel, iya. Terus sudah gitu diperes lagi dia kan, dieksploitasi. Terus itu duitnya juga nggak jelas kemana.
Sementara ada Ya. orang yang mau nolong beneran, Betul. akhirnya kan, ya tadi kita contoh ya, Apollin dan Mawar Ribet 300 sendiri juta. gitu loh di sananya gitu. Oh, kita 312 juta itu semuanya untuk Apollinaris tanpa potongan sedikit pun, ya kan? Nah, kita sudah punya track record nolong orang ya, nolong orang di penjara, artinya kita nggak main-main. Ya. Ya begitu sajalah Pak Paul, maju terus Pak Paul ya. Jadi kita tutup buku ya, anak Batak kita memang benar-benar udah nggak mau tolong. Itu mungkin hasil hikmat perundingan dalam hikmatnya para petinggi-petinggi Galarua yang kita hargain lah gitu loh. Untuk barbecue ya nanti Pak Paul nyusul aja ya setelah Swedia. Iya, kita lagi nunggu ini, nunggu itu apa situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan. Nah, ya situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan. Ya kan? Oke, lanjut terus ya Pak Paul ya. Iya. Lanjut terus teman-teman. Ulat bulu, silakan ulat bulu lanjut. Ulat bulu. Selamat malam semua ya. Iya, selamat ya, malam Pak, ya. ulat bulu. Saya pakai ilmu kepokologi. Oke, Pak Owen itu bagus banget informasi si Agus. Ini saran Pak ya, sebaiknya keluarganya dia terus. Pak Paul kan pakar marketing, ya kan? Nggak bisa pejabatnya, istrinya, nggak supirnya, anaknya, supaya masuk. Kenapa? Jangan sempat ada kesan persepsi si Agustan bahwa dia ini mau dieksploitasi. Kenapa? Kan kompetitor yang melaporkan dia, kan jualannya kan jualan kaleng-kaleng abalap odol-odol kan. Jadi Owen Van, maaf ya saran saya, bagusnya approach keluarga besarnya, istrinya, anaknya. Nanti otomatis bahasa istrinya dengan si Agus ini kan kita nggak tahu komunikasi secara emosional. Masuk barang itu, kalau udah masuk barang itu, udah kiwir-kiwir dia, baru misalnya atas nama pribadi atau segala macam. Kalau Galarua langsung masuk dia tahu, wah ini bahaya ini. Salah-salah saya dihipnotis oleh si Agustan. Tapi kalau bininya yang masuk, karena dia butuh untuk biaya pengobatan. Nah ini kalau Galarua yang langsung mungkin bisa fatal. Nah ini saran saya. Jadi personal approach dengan pihak keluarga, istrinya terutama. Karena komunikasi yang intens secara emosional kan istrinya, kalau anaknya kan ikut-ikut saja. Baru nanti side effect-nya atau juntonya kalau dalam hukum itu baru masuk anaknya, digiring. Ya, pelan-pelan satu keluarga. Lulu lantak itu nanti, si Agustan itu otomatis ya, apa dia itu, siuman kira-kira. Jadi kan nggak sangka dia, oh rupanya yang uangnya ini dari Galarua. Tapi kalau Galarua langsung, dia tahu. Oh dia tahu kok, dia tahu kok. Dia tahu. Kan Hani Christian sudah ngasih tahu itu si Joseph Paulusan ngumpulin uang jangan diterima lah katanya gitu kan. Makanya kita berhikmat aja. Jadi sebetulnya perannya Owen Pang ini paling bagus karena tahu persis situasi di Kota Bandung atau di Tasiknya Owen Pang. Pak Owen. Si Agustan itu di Tasikmalaya atau di Kota Bandung? Tasik. Agustan di Bandung. Agustan di Bandung. Bandung. Anaknya di Tasik. Oh begitu. Istrinya di Tasik juga? Tasik semua. Jadi istrinya ada dua, semua. istri yang Kristen, ada yang istri yang Islam. Yang jangan yang Kristen, Islam aja. Ya kan? Yang Islam di Bandung lah. Lebih cinta dia, kita kan nggak tahu apa Kristen apa Islam, kita kan nggak tahu kan. Secara emosional lebih nilai yang tahu. Istri lama dan istri baru. Hah? Istri lama dan istri baru kan, dia ada dua kan. Yang lama yang mana? Yang Kristen dong. Yang Islam mungkin. Nah itu dia terus ya kan, siap itu baru yang Kristen. Jadi keroyokan mereka karena kan suaminya lagi ciloko kan, titiknya nggak dipakai lagi sementara kan. Jadi kita mainkan terus keluarganya, jangan langsung Agustan resistensi pasti ada karena itu kan artinya ini peran komunikasi, informasi, komunikasi, administrasi, analisa, evaluasi kan, itu bahasa saya. Ilmu kepokologi ya. Jadi maksud saya Pak Owen yang terhormat, coba dah keluarganya yang di Tasik, yang dua-dua dah. Nah jadi berdasarkan itu nanti dia akan nyanyi. Oh ini ada yang bantu, bukan dari Pak Paul ya kan, mungkin dari pribadi. Ya kalau ketemu dengan
istrinya bilang assalamualaikum ya kan. Tapi kalau Kristen ya salam ya kan. Cari hikmat aja. Saya yakin itu berhasil. Nah, baru nanti kiwir-kiwir, baru anaknya nanti. Jadi bertangga prosesnya. Memang perlu waktu, nggak bisa dadakan. Bulan ini juga belum bisa. Mudah-mudahan bisa menurut saya. Mudah-mudahan saya salah persepsi Pak ya dalam interpretasi ini. Karena bagaimana itu betul. Nah, terus mengenai si Rudi itu benar Pak Owen tuh. Saya waktu tahu gestur mukanya si Rudi Yohanes, kaleng-kaleng manusianya nih kan. Jadi memang dia mau cari duit, kena batunya kan. Jadi nggak perlu dibantu, dibantu ya perjuang. Ibarat babi dikasih mutiara itu. Demikian Pak Paul. Maaf ya. Lanjut. Oke, lanjut.